Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asaview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengganti LCD Realme 5i yang kondisi LCD-nya bagian bawahnya bisa tersentuh sendiri dan ada bagiannya yang sudah pecah. Oke, kita akan langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu casing belakang atau back covernya. Setelah casing belakang terbuka, kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Kita buka dulu penutup mesinnya, kita lepas soket fingerprint, kita lepas soket baterai dan soket LCD-nya. Di sini kita akan langsung saja mencoba LCD yang baru. Kita akan coba dulu LCD yang baru. Kita coba fungsi LCD dan fungsi touchscreen-nya. Untuk mengetik, untuk menggerak-gerakin semuanya, kita gerak-gerakin semuanya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita lanjutkan dengan pemberian color atau pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan Sparatol LCD, bisa juga dengan menggunakan blower uap, bisa juga head dryer, bisa juga menggunakan alat pemanas lainnya. Kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Dan kita akan melepas soket LCD-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Ini nampaknya LCD-nya agak sedikit mudah ini, karena sudah lemah lemnya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem LCD-nya yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan sampai bersih. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemberian lem pada body frame-nya. Kita kasih lem pada body frame-nya secara menyeluruh, merata, dan secukupnya. Perhatikan bagian atas untuk bagian sensornya. Untuk bagian sensornya, untuk memberikan lem secukupnya saja. Kita kasih sedikit lem pada tengahnya untuk memperkuat lem yang menempel pada LCD-nya. Kita pasang LCD, sebelumnya kita bersihkan dulu segel-segel yang ada di LCD-nya, dan kita langsung pasang saja.
Kita pasang LCD-nya. Kita pasang LCD-nya mulai dari bawah. Kita urutkan ke atas. Kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah. Kita presisikan. Kita yakinkan bahwa LCD menempel dengan plak dan sempurna. Dan kita lanjutkan. Di sini saya menggunakan isolasi. Isolasi ini digunakan untuk menahan sementara LCD-nya sampai lem dirasa kering dan kuat. Setelah itu kita tunggu beberapa menit, mungkin sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Kita lepas semuanya isolasinya. Dan kita bersihkan bekas lem yang ada di LCD-nya, di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan dengan jari, dengan alat apapun, pokoknya bersihkan bekas-bekas lemnya yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya agar tidak terlihat belepotan. Bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Sambil menunggu, saya ingatkan lagi untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Bagi yang belum, juga semoga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita pasang soket LCD-nya. Kita yakinkan soket LCD-nya terpasang dengan sempurna. Kemudian kita rapikan lagi soketnya dan kita pasang kembali baterai HP-nya. Sebelumnya kita luruskan dulu apabila ada sedikit bengkok-bengkok. Karena tadi kita lepas, siapa tahu ada yang agak bengkok sedikit. Kita pasang baterainya. Kita kembalikan semua perabotan HP-nya, dari fingerprint-nya, penutup mesinnya, dan lain-lainnya. Kita kembalikan penutup mesinnya. Kita pasang kembali semua baut-baut penutup mesinnya. Setelah itu kita kembalikan lagi atau kita pasang lagi back covernya atau penutup belakangnya. Untuk back covernya ini agak sedikit susah dipasang karena back cover ini adalah back cover yang baru, bukan bawaan daripada HP-nya, jadi agak sedikit susah untuk dipasang.
Tapi di sini saya mencoba untuk memasangnya secara presisi. Kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.